Menelusuri game Roblox populer yang terlupakan. Sampai saat ini, Roblox memiliki 40 juta lebih game dengan 55.000 game baru yang muncul setiap harinya. Dan dari jutaan game tersebut, tidak sedikit yang sempat merasakan masa emasnya, sehingga disebut game populer. Namun, banyak dari game populer yang sekarang sudah dilupakan oleh kebanyakan player, sehingga game tersebut pun sekarat. Salah satunya adalah Adopt Me, dengan hampir 40 miliar visit, yang dulunya sempat memecahkan rekor sebagai game Roblox dengan total visit terbanyak dalam sejarah. Tetapi mulai ditinggalkan oleh para playernya karena ulah beberapa player yang tidak bertanggung jawab. Dan gua akan jelaskan lebih detailnya pada akhir video. Untuk game pertama itu dimulai dari Blood Bowl. Jadi ini merupakan salah satu game bertemakan action dan battleground yang langsung berhasil mendapatkan kesuksesan luar biasa saat perilisannya, yaitu di tahun 2023. Bahkan game ini sempat memiliki rata-rata active player di angka 100-200 ribu pada tahun tersebut. Blood Bowl pun sempat mendapatkan 5,3 miliar total visit dengan puncak active player sebanyak 435 ribu dalam waktu 3 bulan setelah perilisannya. Tapi itu semua tidak bertahan lama, karena dibalik kesuksesannya yang instan, penurunan active player Blood Bowl pun juga terjadi sangat cepat dan semakin menurun sepanjang berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa game populer ini bisa ditinggalkan dengan begitu cepat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi kreator dari Blood Bowl sendiri adalah Chunk yang membuat akunnya pada tahun 2016 dan juga Fido yang bergabung ke Roblox pada tahun 2012. Sebelumnya mereka berdua sudah merilis beberapa project game, namun tidak ada yang bisa dibilang sukses. Berdasarkan seluruh pengalaman yang mereka miliki dari kegagalan lampau mereka, Chunk dan Fido memutuskan untuk membuat sebuah grup bernama WeGT dan mengembangkan game baru bernama Blood Bowl di tahun 2023. Namun siapa sangka, ini akan menjadi game yang berubah hidup mereka untuk selamanya. Mekanik dari Blood Bowl sendiri cukup simple, di mana masing-masing player harus menangkis bola yang mengarah ke mereka di waktu yang tepat, dan player yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang. Berkat mekanik yang mudah dipelajari oleh banyak player Roblox dan pace dari game yang cepat, Blood Bowl pun melesat tinggi dalam kepopularitasan, sehingga menjadi sangat viral dalam waktu yang singkat. Hanya dalam 4 bulan setelah perilisannya, Blood Bowl berhasil mendapatkan 2,6 miliar total visit, bahkan mencatat sejarah baru dengan menjadi game Roblox tercepat yang berhasil menyentuh 1 miliar total visit, yaitu dalam 50 hari. Namun seperti yang kita tahu, masa emas dari game ini tidak bertahan lama, karena banyak player yang meninggalkan Blood Bowl secara tiba-tiba. Alasan dibalik hal ini dapat dirangkum dalam 2 kata, yaitu kekecewaan player. Dikarenakan owner Blood Bowl memutuskan untuk menjual game ini ke Dubik Studio, yang merupakan sebuah studio game dengan reputasi cukup buruk karena merubah banyak game yang free to play menjadi sangat pay to win. Namun di kasus Blood Bowl, perubahan pay to win tersebut sangatlah ekstrim, di mana Dubik Studio meluncurkan banyak sekali limited skin, crates, dan wheels yang terasa seperti judi karena rate item bagusnya sangat rendah. Mereka pun juga sering merilis Battle Pass dan banyak item konyol dengan harga yang tidak masuk akal, seperti Pet Kitsune yang secara tidak langsung memaksa kita untuk spend hampir 120.000 Robux agar bisa mendapatkan pet tersebut, beserta animasi finishernya. Hal ini pun tidak hanya membuat komunitas player Blood Bowl kecewa, tetapi terdapat banyak juga YouTuber Blood Bowl yang merasa dikecewakan, lalu meninggalkan game ini. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan Blood Bowl sendiri adalah mekanik gamenya yang cukup repetitif, sehingga membuat para player cepat bosan. Maka dari itu, game ini mengalami penurunan active player menjadi sekitar 20 ribuan, yang berarti terdapat penurunan sekitar 95% di active player. Untuk game selanjutnya, itu datang dari Rainbow Friends, yang merupakan salah satu game bertemakan story paling populer dalam sejarah Roblox. Jadi game ini dibuat pada tahun 2021 dan berhasil mengumpulkan 4,3 miliar total visit. Berbeda dari game pertama yang sudah kita bahas, Rainbow Friends sendiri tidak merasakan kesuksesan yang instan dan baru meledak dalam kepopularitasan setelah merilis Rainbow Friends Chapter 1 pada akhir Juni tahun 2022, sehingga berhasil mendapatkan puluhan ribu active player setiap harinya. Saking viralnya, terdapat banyak sekali konten kreator yang membuat video tentang Rainbow Friends. Bahkan sampai banyak developer game Roblox yang terinspirasi dan membuat game bertemakan Rainbow Friends. Namun selang beberapa bulan setelah perilisan Rainbow Friends 1, game ini mulai ditinggalkan para playernya. Sampai Chapter 2 dari Rainbow Friends pun dirilis pada 2 Juni tahun 2023. Dan hal ini berhasil merubah nasib Rainbow Friends 180 derajat, yang memungkinkannya memiliki peak active player sebanyak 145.000 di tahun itu. Sayangnya hal tersebut juga tidak bertahan lama, karena sama seperti kasus sebelumnya di game ini, hanya selang beberapa minggu, mulai banyak player yang meninggalkan Rainbow Friends. Penyebabnya bersumber dari tema game itu sendiri yang berfokus pada story, hingga kebanyakan player hanya ingin menamatkan story-nya dan langsung berpindah ke game lain.
Selain itu, masalah lainnya adalah tidak adanya update mengenai Rainbow Friends Chapter 3 yang sudah dinanti-nantikan, sehingga membuat banyak player setia Rainbow Friends mulai bosan. Untuk mengetahui mengapa update Chapter 3 tersebut tidak kunjung datang, kita perlu mengetahui sifat dari kreator game ini sendiri, dengan nama Roy Stanford, yang sangatlah aneh serta unik. Karena Roy terkenal akan kebiasaannya untuk meninggalkan game yang dia rilis walaupun game tersebut sangat sukses. Dimulai dari game Redwood Prison dengan 295 juta total visit, Baker's Valley dengan 190 juta total visit, dan yang paling mengagetkan adalah game Spider dengan 2,6 miliar total visit yang sudah ditinggalkan sejak 3 tahun yang lalu tanpa update apapun dan tanpa alasan yang jelas. Sampai saat ini masih belum ada konfirmasi terkait nasib dari Rainbow Friends 3. Tetapi karena ketidakpastian tersebut, maka active player-nya pun terus menurun menjadi sekitar 10.000, yang berarti terdapat 93% penurunan di active player. Lanjut ke game ketiga yang datang dari A Dusty Trip. Game dengan jumlah visit sebanyak 1,7 miliar ini bisa dibilang masih diupdate secara cukup rutin oleh para developernya. Tetapi game ini semakin ditinggalkan oleh para playernya. Dusty Trip merupakan game yang terinspirasi dari beberapa game serupa. Salah satunya adalah Long Drive. Dan game ini diluncurkan pada bulan Februari tahun 2024 oleh Dixmin yang masih berusia 15 tahun. Konsep dari Dusty Trip sendiri bisa dibilang cukup mirip juga dengan game sangat populer yaitu Dead Rails, di mana player harus bertahan selama mungkin dan menelusuri perjalanan menggunakan kendaraan dengan berbagai bangunan yang bisa ditelusuri untuk mendapatkan resource atau item berharga. Dusty Trip awalnya tidak langsung sukses dan baru mulai dikenal lewat beberapa video TikTok yang viral, sehingga jumlah aktif playernya pun mulai meningkat dari ribuan sampai 115.000 di puncaknya hanya dalam beberapa bulan setelah perilisannya. Sayangnya hal tersebut tidak bertahan lama, dan game ini secara perlahan mulai ditinggalkan, sehingga hanya memiliki belasan ribu active player. Dan ini semua dimulai dari kesalahan fatal para developer aslinya. Dimana selang beberapa bulan setelah Dusty Trip rilis, Dixmin mendapatkan tawaran dari Jendel yang merupakan salah satu game developer Roblox super populer untuk menjual Dusty Trip seharga $20.000 Amerika atau sekitar 325 juta rupiah. Astaga, uang sebesar itu sih bisa buat beli mobil ya teman-teman. Bagi Dixmin dan timnya yang masih tergolong anak-anak, uang sebanyak itu membuat mereka kaget, sehingga transaksi ini pun langsung terjadi dan Dusty Trip beralih kepemilikan ke Jendel. Sayangnya karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak memiliki rekening bank, sehingga bukannya mendapatkan uang kas sebesar $20.000, justru mereka menerima pembayaran dalam bentuk Robux sebanyak 5 juta Robux. Awalnya mereka merasa sangat senang atas transaksi ini, namun tak lama, rasa penyesalan pun mulai muncul. Karena tidak lama setelah Dusty Trip dibeli, game ini langsung melonjak lebih pesat dalam kepopularitasan. Dan kesempatan itu pun Jendel manfaatkan untuk berkolaborasi dengan Dubik Studio agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Di mana mereka menambahkan berbagai fitur pay to win seperti item pack, season pass, level, dan microtransaction lainnya yang memberikan keuntungan sangat besar bagi para player yang membelinya. Dixmin pun sangat menyesali keputusan yang dia lakukan. Dan parahnya lagi, ternyata dia juga terkena prank sehingga 5 juta Robux dari hasil penjualan Dusty Trip tidak dapat digunakan sama sekali karena akunnya langsung di-ban oleh Roblox. Kemungkinan besar karena perpindahan Robux dalam jumlah yang sangat besar, sehingga Roblox menganggap itu adalah hal yang mencurigakan. Ini berarti dia kehilangan game ciptaannya yang menjadi semakin sukses tanpa mendapatkan apa-apa. Semenjak banyaknya microtransaction pada game ini, tidak sedikit player Dusty Trip yang mulai merasa kecewa dan meninggalkan game ini, sehingga terdapat 91% penurunan dalam jumlah active player. Wah, ini salah satu kasus yang sangat sedih ya teman-teman, karena developer aslinya harus kehilangan game yang sudah dia kembangkan dari awal dan tidak mendapatkan apa-apa. Oke, lanjut ke game keempat yang datang dari Flickr. Jadi Flickr merupakan sebuah game yang bergenre murderer dan survivor, di mana game ini sendiri memiliki 800 juta lebih total visit, tetapi sudah ditinggalkan banyak playernya. Flickr dibuat oleh dua orang kreator, yaitu Kroir dan Jorito Chip. Mereka sendiri sudah memiliki pengalaman dalam membuat game Roblox selama beberapa tahun, namun tidak ada game yang tergolong sukses. Sampai di tahun 2010, mereka bekerja sama untuk membuat game bernama Flickr dengan konsep yang cukup unik, di mana para player ditempatkan dalam suatu map dan setiap beberapa saat lampu di ruangan itu akan mati. Lalu player yang terpilih sebagai murderer harus membunuh player lainnya. Berkat mekanik dan konsep yang menarik, game ini berhasil menjadi viral. Ditambah mulai banyaknya YouTuber yang membuat konten tentang Flickr serta mendapatkan jutaan views, yang mendorong kepopularitasan dari Flickr lebih jauh lagi.
Pada puncaknya, game ini pun berhasil mendapatkan 40.000 active player. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, beberapa masalah mulai muncul, dan penurunan player pun mulai terlihat jelas. Alasan utamanya terletak pada konsep game yang sangat repetitif. Walaupun para developer masih aktif dalam memberikan update sampai saat ini, tapi secara gameplay bisa dibilang tidak terdapat perubahan yang signifikan dari awal perilisannya. Sehingga para player pun mulai merasa bosan dan berpindah ke game lain, yang menyebabkan terjadinya penurunan sebesar 95% dalam jumlah active player Flickr. Dan untuk game yang terakhir, itu datang dari Adopt Me. Jadi ini merupakan game yang paling besar yang akan kita bahas dalam video ini. Maka dari itu, di antara semua game yang sudah dibahas, Adopt Me bisa dibilang masih cukup ramai karena memiliki puluhan ribu active player. Selain itu, Adopt Me juga memiliki hampir 40 miliar total visit yang menjadikannya game dengan total visit terbanyak ketiga dalam sejarah Roblox saat ini. Bahkan sempat menduduki posisi pertama, mengalahkan game besar lainnya pada saat itu. Kreator dari Adopt Me sendiri adalah New VC yang membuat akun Robloxnya pada tahun 2011. Sebelumnya dia sudah pernah membuat beberapa game Roblox, tetapi belum ada yang bisa dikatakan sukses. Sampai pada tahun 2016, dia merilis game bernama Three Lands Legacy yang berhasil mendapatkan 16,8 juta total visit. Berdasarkan seluruh pengalaman dan keberhasilan dari game tersebut, dia bekerja sama dengan developer game lainnya bernama Beating untuk membuat game baru, yaitu Adopt Me, yang tanpa mereka pernah duga menjadi sangat viral dengan puluhan ribu active player saat perilisannya. 1 tahun kemudian, Adopt Me pun berhasil mendapatkan 550 juta total visit dan hanya bertambah populer setiap harinya berkat update yang menarik dan konsisten dari para developer. Bahkan pada puncaknya di bulan Oktober tahun 2020, game ini berhasil mendapatkan 838.000 active player sehingga membuat server Roblox crash karena overload pada saat itu. Konsep dari Adopt Me sendiri adalah roleplay, di mana para player dapat mengadopsi serta merawat hewan peliharaan, membangun tempat tinggal, dan berinteraksi dengan player lain. Sayangnya, walaupun masih tergolong cukup ramai, Adopt Me terus kehilangan playernya setiap tahun. Dari ratusan ribu active player menjadi puluhan ribu. Tahta game dengan player visit terbanyaknya pun sudah disalip oleh beberapa game super populer lainnya, seperti Blox Fruit dan juga Brookhaven. Setelah mencari tahu lebih dalam, ternyata seluruh penurunan ini disebabkan oleh satu faktor utama, yaitu hacker dan scammer yang merajalela, sehingga membuat para player merasa kecewa karena tidak adanya tindakan signifikan dari para developer yang merusak pengalaman bermain mereka. Selain itu, game ini juga sangat berfokus pada trading dibandingkan konsep awal game Adopt Me, yaitu roleplay. Karena semua permasalahan tersebut, game ini pun mengalami penurunan active player sebesar 89%. Hal yang bisa kita pelajari dari kelima game tersebut adalah membuat suatu game menjadi populer sangatlah sulit, tetapi menjaga kepopularitasan game yang sudah populer tersebut adalah hal yang tidak kalah sulit, terutama tanpa adanya pembaruan seiring berjalannya waktu. Kalau video ini berhasil mendapatkan 5.000 like, gue akan bikin part selanjutnya. Jadi jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Sekian dulu untuk video hari ini, gue Evan Teddy pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!